apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Adik-adik, di pagi hari ini kita boleh lagi bersyukur karena Tuhan sudah menuntun kita semua. Hari Minggu 27 September 2020 kita akan beribadah bersama dan dirangkaikan dengan ibadah pengucapan syukur anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Paulus Titiwungan Wenang Mahakiret. Hari ini Encik mau tanya dulu, engkau good, engkau bulis, ada bersyukur di hari ini? Ya pastinya dong Encik, karena Tuhan Yesus masih setia menyertai kehidupan dari engkau bulis. Kalau Encik Ella sendiri seperti apa? ada engkau. Ada. Di pagi tadi Enci masih melihat masih ada adik-adik sekolah minggu yang belum mempersiapkan diri mau beribadah. Dorang masih pegang-pegang gadget. Nah adik-adik, mari jod orang sama-sama siap untuk beribadah. Yang masih uni televisi, yang masih mengantuk, coba torang siapkan diri, torang siapkan hati dan torang siapkan pikiran kita untuk Tuhan Yesus. Torang semua sama-sama mengambil bagian untuk hari Minggu ini di ibadah pengucapan syukur. Dan oleh sebab itu, Enci dan Ungku mengundang adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. Ya silahkan berdiri semua yang ada di rumah. Ada di rumah berdiri, kita akan menyanyikan dua pujian. Ku dengar Tuhan memanggil namaku dan Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Dahlia tadi, rupa yang tidak semangat nih anak-anak yang ada di rumah, Kangku. Masih ada yang lesu-lesu ini, lome-lome. Iya, ada yang memuji masih, Tuhan, masa lome-lome. Ada yang masih ingat-ingat itu bantal di rumah. Iya, dapat tidak semangat. Nah, sekarang Encik mau undang lagi adik-adik lebih semangat lagi. Torang mau menyanyi lagi satu lagu, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Bersyukur bertanah air kaya dan
Nah adik-adik sekalian silakan duduk dan Adik-adik, sekarang torang datang dalam doa pembukaan. Tapi Encik Dewi bagaimana kalau torang mau berdoa, Kang? Tentunya kita harus dengan sikap yang baik. Karena orang semua mau bicara dengan Tuhan. Kunci tangan semua, tutup mata, tunduk kepala. Nyanda ada yang bermain Encik Dewi. Iya, ini boleh ada yang bermain kalau berdoa. Tuhan Yesus ada lia-lia apa orang. Siapa tuh udah bermain-bermain. Toh? betul. Adik-adik, sebelum torang berdoa, torang menyanyi sama-sama Selamat Pagi Bapa. Dan doa pembukaan akan dibawakan oleh Penatua Enci Ane Kerawung. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang adalah sahabat anak-anak, kami bersyukur dan berterima kasih karena di hari Minggu ini lagi kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu akan mengikuti ibadah. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon Tuhan memimpin akan jalannya ibadah sekolah minggu dan ibadah pengucapan syukur anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu Jemaat Paulus Titiwungan, Wenang Makeret, dari awal hingga akhir boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik sekalian, saat ini engkau mengundang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Karena saat ini engkau akan mengajak adik-adik sekalian untuk menyanyi. Dan saat ini kita akan menyanyi dengan penuh sukacita. Karena sekarang orang ada sementara ibadah Pengucapan syukur. Iya. Jadi Mari. semangat semua. Ya, harus semangat. Dan kita akan menyanyikan dua lagu. It's a great day. Ya. Dan lagu Serukan haleluya. ya, jangan lupa pakai gerakan nih, jangan malu-malu bergerakan. Orang mau memuji Tuhan, mesti dengan penuh sukacita. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Jumping in the light of the Lord. Jump, jump, jump in the light. Jump, jump, jump in the light. Jump, jump, jump in the light. Jumping in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day
shaking in the Lord. Serukan haleluya dan nyanyikan lagu pujian Hosana, Hosana, Hosana. Serukan haleluya dan nyanyikan lagu pujian Hosana, Hosana, Hosana. Aku tidaklah takut bila kau ada, tak ada Allah lain selain Engkau. Engkaulah yang berkuasa atas iblis. Adik-adik silakan duduk. Saat ini kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu tentunya orang mau berdoa. Minta tuntunan dari Roh Kudus. Adik-adik sikap berdoa dan kita menyanyi bersama-sama. Bersyukur kepada Tuhan. Doa akan dibawakan oleh teman kita Alinsky Nasiono. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca firman Tuhan. Tolonglah kami untuk membaca dan apa yang kita baca bisa mengerti dan dipahami. Tuhan, sampai di sini doa kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus ya, amin. Adik-adik, saat ini orang semua membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Encik Pendeta, Encik Diana, Kedongan Rumopa, Sarjana Teologi. Dan pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal 11. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun, mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Selamat pagi adik-adik. Pagi Enci. Apa kabar adik-adik? Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan.
saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ya, mantap. Sekarang Ibu mau, Enci mau lihat dulu. Mana tuh pakai masker? Nah, ada pakai masker semua? Adanya sih. Yang belum pakai masker dulu. Sudah? So pakai masker? Jadi adik-adik pakai masker. Ibu mau baca cerita, Enci mau baca cerita. Enci mau buka, Enci pakai masker nih. Ya. Pakai masker semua. Nah, adik-adik so baca tuh Alkitab tadi? Sudah, ada? Enci. Sudah, Enci. Jadi cerita tadi tentang memberitakan Injil. Siapa pernah menangis? Ayo, Enci. Semua pernah menangis. Kalau ada yang menangis karena ada sebab. Jadi ada sebab, mungkin ada teman ada cubit, ada teman ada pukul, atau kita punya orang so ambe kong membuat kita sedih kong menangis. Nah, terkadang anak-anak ingin keluar dari rasa sedih, rasa susah, orang bikin suka, orang pukul teman, dan seterusnya. Maka dilakukan, yakni cari jalan keluar. Nah, jalan keluar yakni mau keluar dari kesusahan, dari kesulitan, dari penganiayaan dengan cari tempat yang aman. Jadi minta petunjuk kepada Tuhan. Pasti Tuhan kasih tempat yang terbaik, tempat yang membuat kita boleh melakukan sesuatu dalam hubungan dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, dalam bacaan yang kita baca, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 26, di mana ada banyak orang yang ada di Yerusalem, dorang dianiaya. Jadi dianiaya, termasuk ada seorang yang baik hati, dia itu mati dibunuh. Dia mati dibunuh, dia dilempar dengan batu sampai mati, namanya Stefanus. Membuat orang-orang yang ada di Yerusalem berinisiatif, dorang mau cari tempat yang aman. Akhirnya dorang sampai di Antioquia. Di sana dorang baku dapa dengan orang-orang yang ada dari Siprus, dari Kirene, dan mereka juga sama tujuan, yaitu memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang yang ada di sana, terutama kepada orang Yahudi. Nah, adik-adik, dorang melakukannya dengan baik karena Tuhan so kasih tempat yang memang mereka boleh memberitakan kabar sukacita. Nah, adik-adik, nah tentu dengan berita yang kita dengarkan saat ini membuat kita adik-adik jadi dalam kesulitan, kita mungkin dianiaya, kita diajak untuk bagaimana kita keluar dari kesulitan. Dari penganiayaan, kalau orang so pukul-pukul tentu orang yang tidak suka kan mau dong bilang mati konyol. Tuhan kasih hikmat untuk bagaimana kita boleh keluar dari kesulitan. Orang so bikin suka, orang keluar supaya dapat tempat yang aman. Jadi dapat tempat yang aman supaya kita akan boleh merasakan damai dan sukacita yang dari Tuhan. Jadi termasuk orang boleh memberitakan Injil, kasih dengar itu suara yang baik. Termasuk boleh tegur tuh teman yang nakal, mungkin mama dan papa jabak kumara, atau jabak kalae, atau teman-teman jabak kalae di rumah, atau bikin suka teman, torang kasih sesuatu, nih boleh tuh begitu. Nah, karena itu torang pekerja sekarang buat adik-adik yang saat ini mendengar firman Tuhan, yakni torang harus menjadi pembawa berita sukacita. Boleh sampai begitu adik-adik?
Nah, kalau torang boleh melayani memberitakan kabar sukacita, nah ada kalimat dalam Yesaya pasal 52 ayat 7b. Torang akan hafal dan torang peragakan, yakni memberitakan kabar baik. Ibu, jadi Encik mau kasih dengar, memberitakan kabar baik. Jadi Encik mau kasih peragaan. Memberitakan kabar baik. Jadi, memberitakan tuh tangan dua bentuk O. Memberitakan kabar baik. Ulang. Memberitakan kabar baik. Satu kali lagi. Memberitakan kabar baik. Satu kali lagi. Memberitakan kabar baik. Boleh sendiri? Boleh sendiri? Saya ulang. Memberitakan kabar baik dengan gerakan. 1, 2, 3. Memberitakan kabar baik. Jadi memberitakan dua tangan berbentuk O. O bulat 0. Baru kabar baik dua tangan menghadap dada. Oke? Ya, boleh toh? Jadi kalau mau peragaan di rumah, mau memberitakan teman, memberitakan kabar baik. Ya, oke? Ya, sampai di sini cerita kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik yang di rumah, torang semua tadi so baca Alkitab toh, torang so dengar lagi cerita firman Tuhan dari Encik Pendeta. Encik Dek mau bertanya lagi for anak-anak yang ada di rumah, kalau memang betul-betul ada dengar firman Tuhan atau cuma ada bermain-bermain yang ada di rumah toh, Iya. Encik engku. Jadi Encik mau bertanya, tadi pembacaan Alkitab terdapat di mana? Kitab apa tadi tuh Encik dah baca tadi, Encik Pendeta dah baca tadi? Terdapat di Kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai dengan 26. Ya, untuk adik-adik yang di rumah, kalau memang betul-betul ada beribadah untuk Tuhan, kalau betul-betul memang ada dengar cerita firman Tuhan, yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti akan memberkati torang semua. Karena walaupun torang masih kecil-kecil, ketika torang terus meminta hikmat daripada Tuhan, walaupun torang masih kecil, ketika torang disakiti atau torang merasa sedih, dalam segala hal apapun keadaan torang semua, ketika torang benar-benar datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan terus memelihara kita dan memberkati kehidupan kita. Amin. Ya, saat ini merespon cerita firman Tuhan, kita lagi akan menyanyi lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Adik-adik boleh Encik undang semua berdiri, sambil berdiri torang menyanyi sama-sama ini lagu ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Nah adik-adik, saat ini torang semua kasih persembahan karena di saat ini torang dalam perayaan pengucapan syukur anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Paulus Titiwungan Wenang Makiret. Adik-adik yang di rumah, persembahan nanti dijemput oleh guru-guru sekolah minggu dan mungkin adik-adik itu persembahan torang boleh kasih di sampul persembahan dan guru-guru sekolah minggu juga sama-sama boleh memberikan persembahan dan nanti dijemput oleh enci-enci dan engku-engku di kolom-kolom masing-masing. Dalam persiapan kita membawa persembahan, mari kita menyanyi bersama-sama. Sudahkah yang terbaik ku berikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, di
Nah adik-adik sekalian, pada saat ini kita akan secara bersama-sama untuk berdoa penutup yang nantinya akan dibawakan oleh Encik Pendeta Diana Kodongan Romo Ya. Pak Sarjana Teologi. Dan kembali lagi untuk mengundang untuk adik-adik Sikap berdoa semua. Sikap berdoa yang sempurna. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Enciknya ndak ada yang jaga bermain lagi. Iya, dia boleh Jangan ada yang bermain ya kalau udah betul. berdoa. Karena kalau orang mau berdoa, orang mau baca dengan Tuhan Yesus. Dan orang akan menyanyikan sebuah lagu yang berkata, Engkaulah selalu. Engkaulah selalu lindungi diriku. Engkau jawab doa-doaku padamu, padamu Yesusku. Ku naikkan doaku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Bila Kau ada di sisiku selalu, apapun terjadi, aku tak takut. Bila Kau ada di sisiku selalu, sukacita dalam hati Engkau penuhkan. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami Komisi Pelayanan Kategorial Anak beribadah bersama. Kami boleh mendengarkan berita firman dalam hubungan dengan memberitakan kabar baik kepada dunia. Termasuk kami anak-anak sekolah minggu, para guru-guru sekolah minggu, terajak dan diajak untuk melayani, memberitakan kabar baik kepada dunia melalui kepada anak-anak, kepada teman, kepada orang tua, kepada keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga memberi persembahan. Tuhan berkati, biarlah persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak akan dapat dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Kami pun berdoa di saat ini Komisi Pelayanan Kategorial Anak mewujudkan suasana persekutuan pengucapan syukur. Tuhan berkati akan momen dari Komisi Pelayanan Anak yang berpengucapan syukur, di mana Tuhan menyertai akan semua program pelayanan Komisi Pelayanan Kategorial Anak. Tetapi juga Tuhan menyertai, Tuhan memberkati anak-anak yang dilayani di Jemaat Gemim Paulus Titiwungan Wenang Mahakiret. Bahkan juga dengan para guru-guru sekolah minggu yang selalu ada memberi perhatian terhadap anak-anak yang ada. Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya pelayanan yang diwujudkan oleh Komisi Pelayanan Kategorial Anak berjalan terus atas kehendak Tuhan. Tuhan berkati para orang tua yang selalu ada dalam pelayanan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tuhan berkati anak-anak yang sementara tumbuh dan berkembang, termasuk ada anak-anak yang sementara studi. Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya anak-anak boleh sukses, boleh berhasil dengan pertolongan Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan tolong supaya budaya menggunakan masker, selalu cuci tangan, jaga jarak, dan tidak ada di tempat yang banyak orang. Biarlah itu tetap diberi perhatian, baik oleh anak-anak, baik oleh guru-guru sekolah minggu, termasuk keluarga, orang tua dari anak-anak. Tuhan berkati. Bapa di surga, kami pun berdoa untuk semua anak-anak, guru-guru sekolah minggu, biarlah diberkati oleh Tuhan. Beri berkat sehat dan kuat. Tuhan anugerahkan berkat umur panjang, semangat untuk menjalani tugas tanggung jawab pelayanan, biarlah tetap dilaksanakan dengan pertolongan Tuhan.
orang tua dari anak-anak yang selalu memberi perhatian dalam pendidikan anak-anak, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak yang ada di rumah, biarlah diberkati selalu oleh Tuhan. Biarlah kiranya di hari Minggu, hari yang penuh bahagia, hari yang suci kudus, mereka selalu menjadikan waktu kesempatan mereka boleh beribadah, berjumpa dengan Tuhan lewat membaca firman, berdoa, dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kerajinan anak-anak untuk memberitakan kabar sukacita akan tetap diwujudkan oleh anak-anak. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan akan kehidupan kami yang beribadah, yang berpengucapan syukur saat ini. Kami pun berdoa dengan bulan September ini yang dijadikan sebagai bulan syukur Gereja Masih Injili di Minahasa dalam hubungan dengan hari ulang tahun Gemim Bersinode yang ke-86. Tuhan berkati, biar kiranya suasana syukur sukacita gereja benar-benar akan tetap terasa, bahkan tetap terpelihara dengan pertolongan Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik sekalian, sebelum orang mengakhiri tongpi ibadah pada saat ini, kembali lagi untuk mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, dan kita akan menyanyikan 3 pujian penutup secara berturut-turut. Yang pertama, Saya Bukan Pasukan Berjalan. Saya Bukan Pasukan Berjalan. Kemudian lagu Ku Sayang Mama dan Papa. Ya, dan yang terakhir adalah Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak si musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus, siap gerak. Ku sayang mama dan papa, ku cinta mama dan papa. Tiap hari dibimbingnya dan selalu menemaniku. Jikalau malam pun tiba, ku dibelai dan dimanja. Mereka bercerita padaku tentang Yesus yang mengasihiku. Terima kasih ya Tuhanku, Kau berikan mama dan papa yang baik. Ku bersyukur padamu ya Yesusku. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah
adik-adik sekalian, demikianlah ibadah anak sekolah minggu yang dirangkaikan dengan ibadah pengucapan syukur anak-anak dan guru-guru sekolah minggu yang ada di tengah-tengah jemaat Gemim Paulus Sitiwungan Wenang Mahakiret telah berakhir. Dan kembali lagi, engku dan encik sekalian mengingatkan buat adik-adik di rumah untuk jangan lupa kita memakai masker, kita jaga jarak, rajin cuci tangan, dan juga rajin beribadah dan rajin berdoa. Salam sehat. Sehat, sehat, sehat.